Oke, halo Nawa Kreatif. Balik lagi di Modcast MCC Podcast. Kali ini saya lagi sama Mas George Arif. Nah, Mas George Arif ini adalah seorang praktisi di industri film, tapi beliau ini nggak cuman hanya ngerjakan film aja. Mas George Arif, apa kabar Mas? Baik, kita sapa dulu Nawa Kreatif. Jadi kita punya sebutan audiensnya MCC ini adalah Nawa Kreatif. Halo Nawa Kreatif Malang. Bisa diperkenalin Mas George di sini. Kalau saya lihat kan Mas George ini kan seperti tadi saya bilang di awal, ini adalah seorang praktisi di industri film. Tapi ternyata Mas George ini juga nggak hanya filmmaker aja, nulis buku, terus ada kreatif agensi juga. Terus bisa diceritain nggak sih ke Nawa Kreatif? Oke. Ya, selamat siang nih teman-teman semuanya. Senang banget bisa ketemu di sini. Sebenarnya awalnya tuh saya sarjana psikologi, jadi aku tuh sarjana psikologi pertama belajarnya, jadi bukan di film dulu. Jadi saya dulu sarjana psikologi di UI, habis itu pas selama kuliah tuh sering bikin perjuangan teater, nerbitin majalah, seni gitu-gitu. Nah habis itu kuliah lagi, ngambil film di Usman Ismail. Oh. Nah skripsiku kebetulan waktu itu tentang konsep diri aktor teater yang akhirnya jadi buku ini. Oh. Gitu. Ini dari skripsi psikologiku dulu gitu. Jadi udah tuh kebetulan waktu itu pembimbingnya Niel Karim, Dewi Matindas, aktor-aktor senior terpopuler lah ya, tempatnya Pak Teguh Karya. Mereka beberapa yang itu janji, lo harus terbitin jadi buku nih. Ya udah. Sebenarnya nih gue nerbitin karena memenuhi janji aja sih sebenarnya. Oh gitu. Ya gitu. Habis itu ya udah akhirnya jadi kerja film. Dulu aku salah satu pendiri Confident itu komunitas film independen. Confident. Kita yang pertama kali bikin film indie jadi istilah yang populer. Jadi waktu itu ada G-Fest, barengan kita bikin festival film indie pertama di Indonesia. Udah, habis itu terus deh sampai sekarang aku bikin TV program, bikin iklan, bikin dokumenter. Festival film indinya sendiri masih? Udah nggak ada sekarang. Oh. Confident-nya masih ada, cuman jadinya hanya jadi pengarsipan film. Oh, jadi archive aja. Oke. Tapi sebelum kita bahas tentang buku dan lain-lain, tadi kan menarik ya kalau Mas George Arif ini awalnya adalah psikolog, sarjana psikologi. Sarjana psikologi, belum jadi psikolog. Nggak ngambil. Terus switching karir atau bukan switching karir ya, tapi terus ngejar kuliah di perfilman di Usman Ismail. Kayak gitu. Itu apa sih Mas yang bikin kenapa kok lompat dari psikologi terus? Iya, sebenarnya awalnya ngambil di Usman Ismail tuh bukan mau jadi filmmaker. Awalnya cuman karena emang saya seneng nonton ya. Seneng nonton film. Jadi dari kecil tuh diputerin film James Bond, Dono Kasino Indro, zaman masih Betamax dulu ya. Oke. Habis itu udah pengen masuk itu karena pengen belajar tahu cara bikin film. Habis itu jadi ketemu orang-orang, ketemu anak IKJ, ketemu anak ITB, macam-macam, ya udah yakin bikin itu, yang Confident itu. Gitu. Jadi udah berapa tahun Mas kalau kenal film kan berarti mulai dari kecil ya? Yeah. Kenal film, udah nonton film mulai dari kecil lah intinya. Terus karena ada ketertarikan dari nonton film itu, jadi pengen bikin sendiri kayak gitu kan. Nah, bersinggungan dengan produk, dengan industri film yang secara real itu kalau sampai sekarang berarti udah berapa lama nih Mas? Jadi aku dari tahun 99 ya, mulai dari 20 tahun ya nih tahun ini. Tahun 99 sudah berkecimpung di film, itu waktu kuliah? Hampir selesai ya, hampir selesai kuliah. Selesai skripsi 19 Desember. Jadi 19 awal lah aku mulai di film. Oh, ya. Udah ini Mas, berarti kan di industri film, filmmaker ini sutradara ya? Sutradara udah ada berapa film nih Mas? Dari sekarang Mas aku George? bikin 4 ya. Yang pertama waktu itu Persona itu tentang aktris teater, kita ngikutin dia. Habis itu kita bikin selama 6 tahun. Kedua judulnya Catatan Telah Selesai. Itu kita ngikutin Mas Nano Riantiarno almarhum, pendiri Teater Koma, sutradara Teater Koma. 8 tahun aku ngikutin dia. Ada juga kita bikin shorts buat ini ya, buat UNICEF waktu itu. Cerita Arif ya waktu itu ya, namanya judulnya. Cerita Arif ini Follow the Light, dokumenter juga. Dokumenter dari Mas George Arif sendiri. Penyanyi sama ini yang nanti bakal ini Joshua Tree, kita bikin Joshua Tree. Kita bikin Joshua Tree itu koproduksi antara Amerika, Singapura sama Indonesia. Habis itu kita bikin selama 2 tahun.
lumayan nih dapat beberapa award kemarin. Oh iya, Ya. ini yang nanti jadi Mas George ini di MCC juga nggak hanya datang untuk kita podcastin aja, tapi lagi ada promo dan juga workshop ya, promo film Joshua Tree beliau dan juga workshop. Workshopnya tentang apa nih Mas? Sebenarnya ngobrol-ngobrol aja tentang dunia hiburan, tentang art of acting lah kira-kira. Ya. Mengulas filmnya yang baru Joshua Tree. Betul. Gitu. Tayangnya nanti kapan? Kemarin udah premier di bulan Mei tahun lalu. Nah sekarang kita masih keliling festival dulu deh sama private screening kayak gini-gini. Moga-moga tahun ini mungkin kita mau masukin OTT aja deh, biar nanti bisa diakses lebih banyak orang. Wah keren. Nanti kita tunggu. Judulnya Joshua Tree. Terus nih ada nggak sih Mas korelasinya antara ilmu yang diambil di kuliah psikologi dulu sama perfilman nih? Lumayan ternyata ya. Jadi dulu waktu tahun-tahun 2000 gitu, saya ngerasa kan udah main sama Nanik aja tuh, udah main nongkrong sama Nanik aja, masih merasa bego banget, gue nggak bisa apa-apa bikin film gitu ya, masih tolol gitu kan. Habis itu, tapi ternyata setelah along the way ilmu psikologi itu kepake banget gitu, karena kan dalam bikin cerita, karena kan mulai dari writer ya, bikin cerita tuh gue bisa ngebayangin tuh, oh nih kayaknya asiknya adegannya gini, kalau gue bikin begini, efeknya di penonton begini, jadi gampang gitu. Bikin ngebayangin ilmu yang kepake banget. Habis itu juga soal manajemen produksi pasti ya, gimana kita bisa tetap baik berteman sama kru kita, tapi juga harus tegas juga gitu, manajemen kita akhirnya kepake, ternyata kepake banget. Wah, ya, ternyata. Nah, yang menarik juga adalah ini di depan kita ada buku, judulnya apa nih Mas? Nah, ini buku aku yang tadi aku bilang. Jadi ini sebenarnya nih menutup trilogi aku. Jadi kan film aku pertama Persona, kedua Catatan Selesai. Ini trilogi Art of Acting aku tutup dengan ini. Jadi ini buku tentang Art of Acting yang ngebahas sisi dari psikologinya, dari sisi motivasi aktor, psikologi aktor, gimana dia proses mengambil peran itu yang mungkin belum pernah rasanya digarap di Indonesia ya. Aku rasa kalau kita ngomongin tentang hal-hal yang udah sering dibahas, mungkin kayaknya nambahin clutter aja ya, cuman ngulang-ngulang aja. Tapi ini aku rasa mencoba menawarkan hal yang baru gitu ya. Mungkin belum pernah ada yang bahas, belum pernah ada yang ngomongin juga bahwa gimana sih seorang aktor tuh bisa masuk ke dalam perannya, berproses. Apa mungkin ada dampak-dampaknya juga terhadap pribadi dia gitu. Oh gitu. Jadi buku ini direkomendasikan untuk mereka yang mungkin mau pursuing karirnya di bidang ke aktoran seperti itu, bukan? Betul. Bisa juga buat ke aktoran, sama juga kan kalau nambahin pengalamanku selama 20 tahun sekian ini di dunia hiburan ini ya. Aku tambahin lah buat di dalam cerita inilah ya, bahwa nih dunia kira-kira kayak gini gitu, dan ya ininya jangan terlalu terjebak sama banyak hal yang mungkin kadang-kadang dunia seperti rimba yang cukup luas gitu. Betul. Kadang-kadang orang bisa nyasar ya. gitu. Nyasar dalam ini bisa jadi salah satu istilahnya kayak peta. Iya. Kira-kira suatu peta. Kemarin di support full juga sama Kementerian Parekraf ya. Dan, Pak Menteri Sandiaga kasih kata pengantar. Habis itu juga dapat dukungan dari beberapa ini juga sih, ada Edi Sulistyo, ada Prima Rusdi, ada Putri Ayudhya juga yang keren. Jadi ada hubungannya ya antara psikologis dengan film. Tapi Mas George sendiri ini kan sebenarnya asli Malang atau hanya asli Malang ya? Betul, sebenarnya asli Malang, tapi kuliahnya kan di luar Malang ya? Nah, terus kembali ke Malang sekarang sekarang ini, kalau dari kacamata Mas George sendiri, industri film di Kota Malang ini udah sampai mana sih Mas? Iya, buat aku sejak berapa lama ini aku banyak ngobrol sama teman-teman gitu di sini. Aku bilang oke banget ya. Dan aku tuh selalu percaya setiap area, karena Indonesia kan lebar nih. Itu kan luas, gede gitu ya. Secara wilayah, secara ukuran tuh besar, dan harusnya setiap area itu membangun kekuatannya masing-masing gitu, ya kan. Nah, kalau aku lihat lagi ke teman-teman kreatif di Malang, aku bilang, ini saatnya. Ini saatnya ya. Udah punya gedung segede ini, seluas ini, dan seaktif ini. Setiap kali aku ke Malang, aku kesini pasti nggak pernah sepi gitu kan. Dan benar-benar amazing buat aku gitu. Enak banget ya gitu tempatnya, udah ada fasilitasi segala macam. Kedua, mungkin yang asik juga sebenarnya semangatnya ya. Potensi begitu besar, semangatnya begitu besar, kita bisa banyak diskusi ya, maksudnya banyak ngobrol, banyak saling memperkaya satu sama lain, sehingga nanti bisa jadi ledakan-ledakan yang lebih dahsyat ya, aku rasa. Oh gitu. Ini kan tadi kalau dilihat dari potensi ya Mas ya, tapi kalau dari Mas George sendiri
mungkin ada nggak sih, udah kebayang nggak sih hambatan-hambatannya untuk dari Malang itu sendiri kalau mau berkembang dari titik yang sekarang ya industri film itu kalau mau lebih berkembang lagi, itu kendala-kendalanya itu apa Mas? Mungkin sebagai gini ya, dalam segala sesuatu pasti kita butuh daya ungkit ya. Daya ungkit itu penting, dalam artian daya ungkit itu yang akan bikin jadi eksponensial ininya. Usaha yang kita lakukan sekian, tapi hasilnya, resultnya bisa meledak gitu ya. Nah, daya ungkit itu yang sebenarnya saya rasa kekuatannya ada di obrolan-obrolan. Dalam artian, ya salah satu mungkin sebenarnya terus terang ya, aku bilang juga sama teman-teman Mas Vicky yang lain, aku datang sini tuh salah satu motivasinya itu gitu ya. Aku percaya apa yang teman-teman bikin sini udah oke banget, dan kalau ya bukannya soal aku pengen gimana gitu, tapi aku pengen sharing gitu loh. Kayak sharing yang mungkin bisa juga berguna buat teman-teman sini. Kira-kira tuh kayak gimana sih gitu loh, pengalaman aku. Karena sebenarnya sedikit cerita aja, sejak 2007 sampai sekarang aku banyak kerja sama partner produser dari seluruh dunia gitu. Sama global producer dimanapun ya, banyak lah. Aku ini habis itu ya, kalau kayak di Southeast Asia tuh lumayan tuh, kayak mereka tuh udah ngajar aku lah gitu, udah tahu gitu. Pokoknya kalau ya di Indonesia ada dia nih gitu ya, kayak gitu. Jadi nah itu untuk bisa begitu kan ada proses ya. Aku juga nggak yang jelek tahu gitu ya, kan sambil jalan kita ketemu. Jadi sebenarnya daya ungkit itu bisa ditemukan melalui ngobrol dengan orang-orang tepat, dengan instansi yang tepat, dan aku percaya sama ini ya, sama hal yang organik, tapi kalau dikasih daya ungkit akan jadi lebih cepat gitu. Jadi percepatannya beda ketimbang cuman organik biasa gitu. Daya ungkit ini kan juga macam-macam ya, bisa support dari komunitasnya itu sendiri, terus support dari lingkungan, dan paling penting sih mungkin kalau MCC ini kan berarti kan ini juga salah satu faktor daya ungkit juga. Ini adalah support dari pemerintah seperti itu. Jadi sayang banget kan kalau nggak dimanfaatkan. Betul. Saya bilang saya udah dapat tempat sebagus ini, dapat support segala macam segini, harus digunakan sebaik-baiknya. Ya udah benar-benar ini sih, saya bilang sih udah sekeren-kerennya lah gitu. Ya semoga ini juga bisa ditangkap sama teman-teman yang mungkin yang sudah ada di industri film di Kota Malang, mungkin stuck atau seperti apa kayak gitu. Tapi bisa juga untuk teman-teman yang baru mulai ya, teman-teman akhirnya punya punya daya ungkit di awal seperti itu. Terutama kalau yang nantinya masih ada di level tingkat SMP, SMK, SMA seperti itu. Bahkan yang mungkin kuliah terus bingung kan sekarang kan kerja apa seperti itu kan. Ini bisa jadi salah satu alternatif. Betul. Dan cobalah maju dan berani menawarkan diri gitu ya. Berani offer apa yang kamu bisa gitu. Jangan malu-malu, jangan sungkan, jangan malu. Abis itu apalagi sekarang udah banyak SMK ya. Dan SMK udah mulai masuk broadcast itu kan, mulainya ini banget. Saya mulai hampir lulus S1 ya kan, udah mundur lama, membuang waktu gitu loh. Betul. The sooner gitu paling cepat lebih baik. Ya, sooner better ya. Nah, terus juga kalau kita bahas tentang industri film ini kenapa kok punya potensi yang besar, terutama untuk di Kota Malang, karena Kota Malang ini SDM-nya banyak ya. SDM-nya banyak, terus supportnya dari pemerintahnya juga ada gitu loh. Tapi kenapa industri film? Karena mungkin kalau bisa kita ya kayak di sini aja teman-teman ya, anak kreatif. Industri film itu turunannya banyak. Ini salah satu produk dari Mas George sendiri yang turunannya dari industri film kan nulis buku ya. Betul. Nulis buku, bisa jadi buku. Ini juga ada ST Hangat. Ini kan juga salah satu produknya filmnya Mas Vicky ya. Ini juga sebenarnya kan salah satu sekarang kalau kita ngomongin IP ya. Betul. Ini kan film ini kan bisa dibilang jadi satu komoditi intellectual property yang nantinya bisa diperdagangkan gitu, bisa dijualkan. Bisa bisa jadi kolateral, bisa jadi turunan produk seperti ini. Kayak produknya ST Hangat, ini sebenarnya judul film, terus dijadikan satu produk turunan namanya ST Hangat, kayak gitu kan. Nah kalau dari Mas George sendiri memandang potensi-potensi itu sebenarnya kalau di Kota Malang ini nanti bisa dieksplorasi kemana lagi sih Mas? Ya, jadi ini contoh yang menarik ya. Aku juga ada banyak ceritain juga sama teman-teman tentang film ST Hangat ini, dan sampai udah langsung jalan duluan. Ini kan yang produk minumannya udah jalan duluan. Nah itu memang itu contoh treatment media yang rasanya zaman sekarang harus begitu. Nggak harus sih, tapi kalau kita mau penetrasi kuat, penetrasi agresif, bagus dengan cara seperti itu gitu. Jadi ada multi kanal yang kita pakai gitu, sehingga jadi
nanti touch ke marketnya macam-macam. Nah itu yang memang bisa di ini. Jadi kita nggak bisa terlalu kaku di zaman sekarang ini karena udah terlalu horizontal ya dunia. Jadi nggak bisa nggak segregated lagi, udah sangat horizontal. Kita reach market kita, audience kita dengan agresif aja. Benar. Dan juga yang menarik, yang konkret ya kalau di skena perfilman nasional yang bisa mengaplikasikan seperti ini kan seperti filosofi kopi. Ya, filosofi kopi itu kan tahu kan filosofi kopi. Itu kan setelah filmnya booming, itu kan akhirnya mereka juga bikin coffee shop bikin coffee shop. Terus yang menarik juga ada apa dengan cinta. Nah, itu kalau mau sedikit, mungkin ini yang nantinya Malang ini juga punya potensi gitu loh. Jadi sedikit cerita ya, nah kreatif. Ada apa dengan cinta 2 ya Mas ya, kalau nggak salah. Kan yang spot-spotnya itu ada di Jogja ya. Ada di Jogja. Nah, itu setelah filmnya itu rilis, setelah filmnya itu booming, ternyata by-productnya itu bisa ditangkap, bisa dimanfaatkan, dan yang paling banyak memanfaatkannya kan ternyata kan travel agent. Betul. Mereka menjual paket-paket promosi untuk datang ke tempat-tempat yang dijadikan spot syuting film. Seperti kita tahu di Korea udah sering ya memanfaatkan itu gitu loh. Nah, di Indonesia pun juga sudah ada yang memanfaatkan itu. Dan menariknya sendiri, ini juga nggak by design, maksudnya organik. Setelah film ini booming, terus pelaku praktisinya dari entah itu mungkin dari event organizer, travel agent, sampai mungkin bahkan juga warga lokal setempat yang akhirnya, wah ini tempatnya masuk ke spot filmnya AADC 2 nih, dijual jadi paket wisata makan di ini, terus ke pantai ini, itu ya ternyata jalan juga gitu loh. Nah, kalau di Malang sendiri itu kan juga mungkin Malang Raya kita ngomongin dulu ada banget tahun berapa itu film 5 cm itu ya Mas ya? Iya. Nah, itu kan yang naik ke Semeru itu kan banyak banget gitu loh akhirnya. Yang sampai akhirnya ya itu mungkin jadi salah satu film yang akhirnya bisa jadi trendsetter untuk anak-anak sekarang lebih suka naik gunung kayak gitu kan. Betul. Kayak gitu. Dan itu di Malang kalau lebih mau dieksplorasi lagi, kita punya banyak banget itu potensinya ya Mas ya. Duduk bareng, rembuk bareng, bikin sesuatu yang ya itu tadi bener bisa agresif ya. Betul. Secara marketingnya mungkin agresif, tapi kan kalau secara film ini kan juga bisa dibikin untuk soft selling suatu daerah kayak gitu. Ada rencana apa lagi Mas nih kalau selain Joshua Tree ini udah punya pikiran apa nih? Selama ini kan proses kreatif filmnya kan berarti di luar Malang ya? Betul ya. Nggak tahu nih, belum tahu. Aku sih terus terang kepikiran mau bikin sesuatu apa gitu di Jawa Timur gitu, cuman belum kebayang kan, masih ini ya, masih lihat banyak ngobrol gitu, cuman kalau ada atau apa asing juga sih, cuman belum tahu gitu definitively. Sekarang sih yang on-board karena kan memang di kantorku kan kita creative agency, kita bikin iklan sama dokumenter movie ya gitu. Jadi kita bikin lagi jalan beberapa nih ya. Nanti mau BBC nih tanggal 3 Februari BBC? Aku syuting di dokumenter di Balikpapan sampai tanggal 8. Besok 2 lagi nunggu dari Rusia sama dari Inggris ya. Gitu. Itu yang jalan berarti ada kreatif agensi juga ya? Apa Mas kreatif agensinya Mas? Namanya Spin Production. Bisa dikenalin juga nanti. Ya, Spin Production bisa lihat aja nanti di website kita ada spin-pro.com, spin-pro.com, atau ke YouTube bisa ketik Spin Production Jakarta gitu. Kita ngerjain iklan. Ya, berapa klien kita ya, ada Gojek, ada Shopee, Alibaba Cloud, ada Porsche, Lexus gitu. Berarti ini yang project komersialnya ya? Kalau untuk menyalurkan idealismenya di filmnya itu sendiri. Kalau film sendiri production house-nya apa Mas? Satunya namanya Jeruk Bali. Kita bikin yang Joshua ini under Jeruk Bali. Aku joinan sama partner dari Thailand sama India. Oke. Sedikit lompat lagi tentang keberadaannya MCC ya. Saya kemarin lagi ya kita tahu sekarang musim kampanye gitu Mas. Saya nggak mau nyebutkan dengan siapa gitu, tapi ada satu statement yang menarik Mas menurut saya ya, terkait insentif pemerintah untuk industri kreatif. Betul. Jadi ada satu statement yang menariknya itu adalah seperti ini.
industri kreatif, pelaku industri kreatif, pelaku industri terutama film, terus teater dan yang sifatnya ini adalah kebudayaan. Praktisi kebudayaan itu jangan dibebani dengan ongkos-ongkos produksi. Maksudnya gini, jadi supaya mereka itu tidak menganggap bahwa mereka harus bisa hidup dari kebudayaan itu. Karena esensinya adalah ya film, tari, seni, teater itu adalah ya kebudayaan itu sendiri. Jangan dijadikan ini adalah harapan mereka, tulang punggung mereka untuk bisa hidup dari situ gitu loh. Jadi kalau mereka mau berkesenian, mau berkebudayaan, mau bikin teater, pemerintah itu harus kasih insentif gitu loh. Karena outputnya mereka itu yang akan membentuk satu karakter bangsa ini sendiri. Kan kayak gitu. Jadi itu gimana Mas menurut Mas George? Apakah perlu memang kalau dari pemerintah ini berarti harus ada insentif khusus untuk filmmaker, harus ada insentif khusus untuk pelaku industri seni, pelaku industri teater yang seperti itu? Jadi sebenarnya kita bisa banyak belajar ya sama dari Korea. Gimana Korea ini komoditinya itu bukan sumber daya alam, bukan apa, tapi kebudayaan. Itu amazing ya. Gimana saya kemarin bulan Agustus kemarin mempelajari gimana Korea ini menjadi salah satu kekuatan dunia karena yang dijual adalah kebudayaan itu gitu. 10 tahun lalu Korea is nothing, nggak jadi peta dunia gitu. Benar. Nggak jadi negara yang maju gitu, dianggap biasa aja. Walaupun bukan negara yang berkembang juga, tapi dianggap biasa aja. Tapi dalam waktu 10 tahun dengan kimchi culture ini bisa bikin kayak gitu. Nah itu sebenarnya memang kalau kita mau maju, kita harus dapat dukungan pemerintah. Benar. Cuman kan ini dari dulu ya, dari sejak aku 99 Confidence sampai sekarang ya dukungannya gitu-gitu aja. Kan? Gitu-gitu aja gitu lah. Bahkan sebenarnya kalau kita ngomong yang aku gelutin nih, syuting buat co-production ya, dari luar negeri syuting di sini. Nah, di negara-negara lain, Thailand, Malaysia, segala macam itu ada rebate loh. Syuting dari luar negeri itu dapat pemotongan pajak. Di kita belum ada. Sini nggak ada insentif yang seperti itu. Teman baik saya yang di kementerian lagi fighting itu bertahun-tahun belum kejadian. Untuk sesuatu yang real sekali dan itu menguntungkan negara, menguntungkan pekerjaannya. Jadi memang dukungan pemerintah ini sangat penting. Nah, tapi saya sih melihat ada ini ya, ada kemajuan dalam hal ini, walaupun mungkin agak pelan gitu ya. Tapi memang harus, saya rasa wajib sekali. Ya, kalaupun memang mungkin nggak bisa dimulai dari nasional dulu, mungkin dari daerah ya. Justru tadi aku bilang tuh, kita nggak boleh tergantung ya. Apa yang dekat dari kita bisa lakukan, ya itu. Kalau bikin kantong-kantong kekuatan-kekuatan lokal yang jadi akhirnya lama-lama jadi powerhouse, jadi kekuatan powerhouse sendiri gitu. Itu nanti tetap harus bangun relasi-relasi ke yang lain-lain, ke siapapun. Nanti jadi ini ya, jadi apa, gelombang yang lebih besar tadi. Tapi jangan diam sih kalau saya bilang. Namanya kan istilahnya kalau di dunia art, dunia entertainment tuh kan orang-orang yang aku perhatiin tuh orang-orang nggak bisa diem memang. Cuman jangan patah, jangan putus asa, fight terus. Mungkin ada temen yang bisa jagain soal kebijakan, soal apa yang akhirnya bisa jadi kolaborasi yang baik gitu. Betul. Menarik sih kalau tadi nyorotin Korea ya. Mau nggak mau ya memang kita harus belajar dari situ juga ya. Jadi sedikit untuk menyambung konteksnya. Jadi saya pernah baca atau saya pernah lihat di mana ya. Jadi yang memacu industri Korea itu mereka mau berinvestasi ke kebudayaan itu kalau nggak salah Jurassic Park filmnya. Jadi pada satu waktu itu Jurassic Park tahun berapa ya? Tahun 90-an. Tahun 90-an itu sewaktu itu kan Korea masih mereka ini kan tulang punggungnya masih industri manufaktur. Hyundai, Samsung seperti itu kan. Terus waktu ada film Jurassic Park itu begitu boomingnya film itu di Korea, ternyata selama 1 tahun itu revenue dari pendapatan satu film itu aja mengalahkan revenue dari yang didapatkan dari pabrik otomotif itu sendiri selama 1 tahun. Akhirnya itu yang membuat pemerintah mereka berpikir ulang dan mereka akhirnya mau berinvestasi kepada yang namanya ini tadi kebudayaan. Akhirnya ya apa kimchi culture ya. Mereka dari Korea ini punya Hallyu juga seperti itu. Akhirnya ya siapa sih yang sekarang nggak kenal namanya K-pop? Iya gila. Itu kalau saya lihatin ada satu mall di Jakarta kan Lotte Avenue atau mallnya. Ada satu label yang naruh di situ. Gila, ini udah
kayak hipnotis orang nonton ngantri, wah itu benar-benar itu kan gila ya. Tapi kan tuh nabung pemerintahnya kan, investasi bertahun-tahun, ngucurin collab sama ya itu harus gitu sih. Ya. Lah kalau mungkin kita kesulitan, bukan kesulitan ya, mungkin dari pemerintah pusat itu masih belum bisa yang seperti itu, mungkin kita bisa mulai dari Malang sendiri nih. Jadi teman-teman di filmmaker di Malang Raya, Jawa Timur atau di Indonesia, pemerintah Kota Malang sini juga ada MCC yang paling tidak bisa dimanfaatkan untuk insentif yang seperti itu. Asal itu tadi ya, sedikit-sedikit lama-lama bisa jadi powerhouse. Kalau ini bisa banyak seperti itu. Jadi dari kecil-kecil dulu. Menarik Mas George. Kurang lebih mungkin itu dulu ya Mas. Kita tunggu karya-karya terbarunya dan sukses untuk ini. Nanti ada acara workshop sharingnya tentang Joshua Tree. Kita tunggu launching filmnya. Kapan Mas kira-kira? Belum tahu. Tahun ini kita tunggu aja. Yang masuk di OTT. Tahun ini rencana kita masukin. Belum lagi milih yang mana yang pas. Siap. Oke, kalau gitu Nawa Kreatif sekali lagi George Arif, filmmaker asal Kota Malang yang kiprahnya juga sudah mendunia lewat dokumenter-dokumenter dari BBC, dari mana lagi. Oke. Thank you Nawa Kreatif. Sekali kita juga punya ini sih Mas George. Kita punya tagline. Kalau nanti kita bilang mau kolaborasi, jawabnya kita jawab bareng bisa di MCC. Oke. Mau kolaborasi? Bisa di MCC. Thank you. Thank you.